Mengapa Jepang begitu kejam dan seperti iblis pada Perang Dunia II? Faktanya, mereka membunuh dan menyiksa hampir 1 juta orang di berbagai negara yang mereka jajah. Tapi pertanyaannya begini, apakah mereka memang sudah seperti itu sejak dulu? Jawabannya adalah tidak. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Jepang bisa menjadi begitu kejam pada Perang Dunia II. Jadi, mari kita mulai. Ketika membicarakan Jepang pada Perang Dunia II, kita sering mengingat perang-perang besar dan serangan brutal yang dilakukan militer Jepang di banyak bagian Asia. Namun, Jepang sebenarnya tidak langsung menjadi seperti ini. Bukan hanya satu orang yang menjadi alasan mengapa Jepang menjadi agresif. Sebaliknya, hal ini terjadi secara bertahap karena keputusan pemerintah, militer, dan para pemimpinnya. Jepang pun berubah secara perlahan. Mereka memperkuat militer mereka dan memodernisasi negara. Seiring mereka semakin kuat, mereka juga sangat ingin mendapatkan kendali dan wilayah yang lebih besar di Asia dengan cara yang lebih mudah. Untuk memahami bagaimana hal ini terjadi, kita harus kembali lebih dari 70 tahun sebelum Perang Dunia II. Pada pertengahan tahun 1800-an, Jepang masih sangat berbeda. Mereka punya kaisar, tapi kekuasaan sebenarnya dipegang oleh shogun dan para pemimpin lokal yang disebut daimyo. Selama lebih dari 200 tahun, Jepang juga membatasi hubungannya dengan banyak negara asing. Bukan berarti mereka sama sekali tidak punya kontak dengan dunia luar. Tetap ada perdagangan dan komunikasi yang terbatas, terutama dengan Belanda, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga. Namun sangat ketat pengawasan terhadap siapa saja yang boleh masuk dan bertukar barang dengan Jepang. Semuanya berubah pada tahun 1853. Commodore Matthew Perry tiba di Jepang bersama kapal-kapal perang Amerika. Amerika Serikat ingin Jepang membuka beberapa pelabuhan agar kapal-kapal mereka bisa masuk dan melakukan pertukaran barang. Sudah jelas bagi para pemimpin Jepang bahwa kapal dan senjata kekuatan barat jauh lebih maju. Jepang juga tahu apa yang terjadi di Tiongkok. Negara itu dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Candu dan terpaksa memberikan hak-hak istimewa kepada negara-negara barat. Itulah sebabnya Jepang takut hal yang sama akan terjadi pada mereka. Jepang tidak ingin hal itu terjadi pada mereka. Jadi pada tahun 1854, Jepang setuju dengan konvensi Kanagawa yang membuka beberapa pelabuhan Jepang untuk kapal-kapal Amerika. Bagi banyak orang Jepang, situasi ini sangat memalukan. Mereka merasa terpaksa menuruti karena militer barat lebih kuat. Karena hal ini, banyak orang Jepang kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Tokugawa. Bagi mereka, pemerintahan itu sudah lemah dan tidak mampu melindungi Jepang. Jadi pada tahun 1868, kekuasaan shogun berakhir dan dimulailah restorasi Meiji, di mana kekuasaan dikembalikan kepada kaisar. Dan disinilah Kaisar Meiji mulai berkuasa. Dan pada masa pemerintahannya, Jepang mulai berubah dengan sangat cepat. Para pemimpin mereka tahu bahwa jika negara tetap lemah, mereka bisa saja dijajah oleh negara-negara barat. Maka mereka mempelajari bagaimana Eropa dan Amerika menjadi kuat. Mereka memperkuat militer, membangun pabrik, kereta api, dan kapal, serta memperbaiki sistem pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mengirim pelajar dan pejabat ke luar negeri untuk belajar. Mereka juga membentuk tentara modern, di mana pria biasa bisa menjadi tentara, tidak hanya samurai. Dalam beberapa dekade saja, Jepang menjadi salah satu negara paling modern di Asia. Pada tahun 1889, mereka juga membuat konstitusi baru dan membentuk parlemen yang disebut Diet Kekaisaran. Meskipun begitu, pada awalnya, tujuan Jepang hanyalah menjadi kuat agar mereka tidak dijajah oleh negara-negara barat. Namun seiring negara semakin kuat, beberapa pemimpin juga ingin memperluas kendali Jepang di Asia. Mereka melihat Inggris, Prancis, dan Rusia yang memiliki imperium besar dan berpikir bahwa Jepang juga membutuhkan wilayah serta sumber daya sendiri. Salah satu wilayah terpenting bagi Jepang adalah Korea. Korea dekat dengan Jepang dan terletak di antara Tiongkok dan Rusia. Jepang khawatir jika Korea dikuasai oleh negara kuat, hal itu bisa menjadi ancaman bagi mereka. Namun pada saat itu, pengaruh Tiongkok di Korea juga sangat kuat. Karena hal ini, Jepang dan Tiongkok berperang pada tahun 1894 yang dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang pertama. Banyak orang terkejut karena Jepang berhasil mengalahkan Tiongkok dan perang berakhir pada tahun 1895. Setelah itu, Tiongkok kehilangan kendali atas Korea dan Taiwan pun jatuh ke tangan Jepang. Karena keberhasilan ini, kepercayaan Jepang terhadap militernya sendiri semakin meningkat. Para pemimpin mereka berpikir bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara besar. Namun tidak lama kemudian, Jepang berhadapan dengan Rusia. Rusia juga ingin memperkuat kendalinya atas Korea dan Manchuria, sebuah wilayah besar di timur laut Tiongkok. Jepang dan Rusia awalnya mencoba berdiskusi, tetapi mereka tidak mencapai kesepakatan.
Maka pada Februari 1904, Jepang menyerang armada Rusia di Port Arthur. Disinilah dimulainya Perang Rusia-Jepang. Banyak orang kembali mengira bahwa Jepang akan kalah karena Rusia sangat besar dan kuat. Namun, Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam beberapa pertempuran besar di darat dan laut. Perang berakhir pada tahun 1905. Jepang semakin memperkuat kendalinya atas Korea, dan pengaruh mereka juga semakin besar di Manchuria Selatan. Mereka juga berhasil mendapatkan bagian selatan Pulau Sakhalin. Ini adalah kemenangan besar bagi Jepang. Ini merupakan bukti besar bahwa sebuah negara Asia mampu mengalahkan kekuatan besar Eropa. Karena hal ini, rasa bangga dan nasionalisme di Jepang semakin meningkat. Namun bagi negara-negara tetangga, Jepang mulai dianggap berbahaya. Negara yang dulunya khawatir akan dijajah oleh negara lain, kini justru menjadi penjajah. Setelah Jepang menang melawan Rusia, kendali mereka atas Korea semakin kuat. Pada tahun 1905, Jepang hampir sepenuhnya menguasai Korea, terutama dalam hubungannya dengan negara lain. Dan pada tahun 1910, Jepang sepenuhnya menjajah Korea dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Jepang. Di sini menjadi jelas bahwa Jepang tidak lagi hanya memikirkan perlindungan diri sendiri. Jepang juga ingin memiliki kekaisaran yang lebih besar di Asia. Ketika Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914, Jepang berpihak pada Inggris dan negara-negara sekutu lainnya. Jepang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. Namun meskipun Jepang semakin kuat, banyak orang Jepang merasa mereka masih belum setara dengan Eropa dan Amerika. Ada kalanya mereka tidak diberi rasa hormat yang sama, dan ada juga diskriminasi terhadap orang Jepang di beberapa negara barat. Karena hal ini, kemarahan beberapa nasionalis terhadap barat semakin meningkat. Pada tahun 1910, Jepang masih memiliki pemilihan umum dan pemerintahan sipil. Namun seiring berjalannya waktu, militer semakin kuat. Banyak tentara dan nasionalis yang percaya bahwa para politisi lemah dan Jepang masih perlu diperkuat. Masalah ekonomi dan kekacauan politik semakin memperburuk keadaan. Beberapa politisi dan pengusaha di Jepang dibunuh oleh ekstremis karena mereka menentang militer. Karena hal ini, pemerintah sipil semakin kesulitan untuk menahan tentara. Bukan hanya satu orang saja yang menjadi alasan mengapa Jepang menjadi agresif. Banyak kelompok di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan pemerintahan yang mendorong negara untuk memperluas wilayahnya. Jadi bagi militer Jepang, para politisi mereka dianggap tidak berguna. Dan karena hal ini, pada tahun 1932, Perdana Menteri Inoue Inukai Tsuyoshi dibunuh oleh para perwira muda Angkatan Laut yang ingin memperkuat militer. Ini tidak berarti bahwa pemerintahan sipil langsung hilang, melainkan militer justru menjadi lebih kuat. Negara-negara lain juga tidak menyukai apa yang dilakukan Jepang di Manchuria. Tindakan ini dikecam oleh Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi negara-negara yang dibentuk untuk membantu mencegah terjadinya perang baru. Dan alih-alih Jepang keluar dari Manchuria, Jepang justru keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933. Hal ini semakin menjauhkan Jepang dari negara-negara lain. Pada tahun 1936, Jepang dan Jerman Nazi sepakat untuk beraliansi melawan komunisme. Perjanjian ini disebut Pakta Anti-Komintern, dan hubungan ini semakin mendalam pada tahun 1940. Jepang, Jerman, dan Italia bersatu, dan perjanjian mereka disebut Pakta Tripartit. Sementara itu, ekspansi Jepang tidak berhenti di Manchuria. Pada Juli 1937, perang yang lebih besar antara Jepang dan Tiongkok dimulai. Militer Jepang dengan cepat merebut beberapa kota besar dan wilayah di bagian timur Tiongkok. Namun, Tiongkok tidak menyerah. Karena itu, perang berlangsung selama beberapa tahun. Seiring perang semakin meluas, banyak warga sipil menjadi korban. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah pembantaian Nanjing pada 2 tahun 1937. Setelah pasukan Jepang merebut Nanjing, sangat banyak warga sipil dan tentara Tiongkok yang menjadi tawanan dibunuh. Banyak wanita juga diperkosa. Diperkirakan ratusan ribu orang tewas. Meskipun jumlah yang diberikan oleh para sejarawan berbeda-beda. Ada satu lagi sisi kelam dari perang yang lama tidak banyak dibicarakan. Ini adalah Unit 731. Sebuah unit militer rahasia Jepang di Manchuria. Mereka melakukan eksperimen pada para tahanan, sebagian besar adalah orang Tiongkok. Mereka sengaja menginfeksi beberapa korban dengan penyakit parah untuk mempelajari bagaimana penyakit itu menyebar dan membunuh. Ribuan orang digunakan dalam eksperimen seperti ini, dan militer Jepang juga menggunakan senjata biologis di beberapa bagian Tiongkok. Bukan hanya Tiongkok yang mengalami kekejaman seperti ini.
Seiring meluasnya kekaisaran Jepang, banyak warga sipil dan tawanan perang di berbagai bagian Asia mengalami kerja paksa, kelaparan, penganiayaan, dan pembunuhan. Penting untuk diingat bahwa kekejaman ini dilakukan oleh militer dan pemerintah Jepang pada masa perang. Ini tidak berarti bahwa semua orang Jepang biasa melakukan atau mendukung tindakan tersebut. Meskipun demikian, sementara Jepang terus berperang di Tiongkok, masalahnya dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya juga semakin besar. Jepang membutuhkan sangat banyak minyak dan bahan mentah lainnya untuk militer dan pabrik-pabriknya. Banyak dari sumber daya yang dibutuhkannya berasal dari negara lain. Ketika Amerika Serikat memberlakukan pembatasan dan sanksi yang lebih ketat terhadap Jepang pada tahun 1940 dan 1941, Jepang semakin kesulitan mendapatkan minyak. Para pemimpin Jepang sekarang dihadapkan pada keputusan besar. Mereka bisa mundur dari beberapa wilayah yang telah mereka kuasai agar sanksi dicabut, atau mereka bisa mencoba mendapatkan minyak dan sumber daya di Asia Tenggara dengan kekuatan militer. Mereka memilih cara kedua. Pada 7 Desember 1941, Jepang tiba-tiba menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Karena hal ini, Amerika Serikat pun masuk ke dalam perang melawan Jepang. Pada saat yang sama, Jepang juga dengan cepat menyerang banyak wilayah di Asia dan Pasifik. Dalam beberapa bulan saja, Jepang berhasil merebut Hong Kong, Malaysia, Singapura, sebagian besar Burma, Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia, dan Filipina. Pasukan Jepang juga masuk ke Thailand dan memaksa pemerintah Thailand untuk bersekutu dengan Jepang. Dalam waktu singkat, wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Jepang menjadi sangat luas. Namun rentetan kemenangan Jepang tidak bertahan lama. Pada bulan Juni 1942, Angkatan Laut Jepang kalah dalam pertempuran Midway. Ini adalah perubahan besar dalam perang karena Jepang kehilangan kapal induk dan pilot yang sangat penting. Setelah itu, Amerika Serikat dan sekutunya mulai melakukan serangan balik secara perlahan. Amerika Serikat menggunakan strategi yang disebut island hopping. Alih-alih merebut setiap pulau yang dikuasai Jepang, mereka memilih untuk menguasai pulau-pulau penting yang bisa dijadikan pusat operasi. Secara perlahan mereka mendekati Jepang sambil memutus pasukan-pasukan Jepang di tempat lain. Pada tahun 1944, pasukan Amerika kembali ke Filipina. Pada tahun 1945, pertempuran sudah sangat dekat dengan wilayah Jepang itu sendiri. Amerika Serikat berhasil merebut Iwo Jima dan Okinawa, namun sangat banyak tentara yang tewas di kedua belah pihak. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. 3 hari kemudian, satu lagi bom atom dijatuhkan di Nagasaki. Pada tanggal 8 Agustus, Uni Soviet juga menyatakan perang terhadap Jepang dan menyerang pasukan Jepang di Manchuria. Setelah peristiwa-peristiwa ini, Jepang setuju untuk menyerah pada tanggal 14 Agustus. Penyerahan secara resmi dilakukan pada tanggal 2 September 1945. Kekaisaran Jepang berakhir, tetapi meninggalkan kerusakan yang sangat besar di seluruh Asia. Jutaan tentara dan warga sipil tewas dalam perang-perang yang diikuti Jepang, terutama di Tiongkok. Tidak mudah juga untuk memberikan satu angka pasti, karena cara menghitung jumlah korban tewas akibat pertempuran, kelaparan, penyakit, dan pembantaian berbeda-beda. Namun ada pertanyaan yang lebih besar, bagaimana Jepang bisa sampai pada titik seperti ini? Tidak cukup hanya mengatakan bahwa orang Jepang pada dasarnya bersifat penuh kekerasan. Kejadiannya lebih rumit. Selama bertahun-tahun, pemerintah dan militer mengubah cara berpikir masyarakat. Ketika banyak orang berbicara tentang kaisar, dinas militer, dan pengorbanan untuk negara, ada juga pengaruh dari tradisi lama samurai. Samurai adalah para pejuang Jepang yang dikenal karena keberanian, kesetiaan, dan kesiapan untuk mati dalam pertempuran. Meskipun samurai sudah tidak ada lagi pada tahun 1930-an, militer Jepang tetap menggunakan beberapa ide mereka untuk mengajarkan para tentara agar tidak menyerah meskipun pertempuran sudah sangat berbahaya. Orang-orang juga sangat menghormati kaisar. Pemerintah mengajarkan bahwa kaisar itu istimewa dan harus dipatuhi. Itulah sebabnya banyak tentara percaya bahwa berjuang dan berkorban untuk Jepang adalah tugas besar mereka. Dan selain itu, dalam tradisi Shinto di Jepang, keluarga kaisar dianggap berasal dari Amaterasu, Dewi Matahari. Karena itu, rakyat diajarkan bahwa kaisar memiliki tempat yang istimewa dan suci di Jepang. Pemerintah juga menggunakan kepercayaan ini untuk memperkuat kesetiaan rakyat kepada kaisar dan negara. Militer juga menggunakan beberapa ide dari Bushido, seperti keberanian, kesetiaan, dan kesiapan untuk mati dalam pertempuran. Tapi penting untuk dipahami bahwa budaya lama saja tidak cukup untuk menjelaskan semua kekejaman Jepang pada Perang Dunia II.
Ada juga perubahan besar di Jepang pada masa sebelum perang. Salah satu contoh yang baik adalah bagaimana mereka memperlakukan tawanan perang dulu. Pada Perang Rusia-Jepang dan Perang Dunia I, ada beberapa kesempatan di mana Jepang memperlakukan para tawanan dengan baik. Perilaku militer Jepang berubah seiring waktu. Sebelum Perang Dunia II, semakin banyak masalah di Jepang. Salah satunya adalah rasa kesal mereka terhadap negara-negara Barat. Jepang ingin diperlakukan setara dengan Eropa dan Amerika, sehingga mereka menjadi brutal. Setelah Perang Dunia I, Jepang ikut serta dalam konferensi perdamaian di Paris. Jepang mengusulkan agar ide bahwa semua negara dan rakyatnya harus diperlakukan setara, meskipun berbeda, dimasukkan ke dalam Liga Bangsa-Bangsa yang baru, RAS. Tetapi usulan ini tidak dimasukkan ke dalam kesepakatan akhir. Bagi banyak orang Jepang, ini adalah tanda lain bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai setara dengan kekuatan Barat. Pada tahun 1922, muncul Perjanjian Angkatan Laut Washington. Perjanjian ini adalah kesepakatan antara negara-negara besar mengenai jumlah dan ukuran kapal perang terbesar mereka. Jepang diizinkan memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan Amerika Serikat dan Inggris. Banyak nasionalis Jepang yang tidak senang. Mereka merasa Jepang ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. 2 tahun kemudian, Amerika Serikat juga membuat undang-undang yang hampir sepenuhnya melarang orang Jepang yang ingin tinggal di Amerika. Hal ini semakin memperkuat perasaan beberapa orang Jepang bahwa mereka tidak diterima sebagai setara dengan Barat. Bersamaan dengan masalah-masalah ini, politik di dalam Jepang juga sedang berubah. Pada tahun 1921, Perdana Menteri Hara Takashi dibunuh. Dia adalah salah satu pemimpin yang mendukung pemerintahan sipil dan hubungan dengan negara lain. Kematian beliau adalah salah satu tanda bahwa politik Jepang menjadi semakin kacau dan penuh kekerasan. Namun, ada juga perubahan yang memberikan suara lebih besar kepada orang biasa. Pada tahun 1925, hak memilih diperluas untuk hampir semua pria Jepang yang sudah cukup umur. Dulu, hanya sebagian kecil pria yang bisa memilih karena mereka harus memenuhi persyaratan pajak yang tinggi. Namun bersamaan dengan itu, pemerintah juga membuat Undang-Undang Pemeliharaan Perdamaian. Undang-undang ini digunakan untuk menekan kelompok-kelompok yang ingin mengubah sistem Jepang, terutama kaum komunis. Jadi meskipun lebih banyak pria yang bisa memilih, pemerintah justru semakin ketat terhadap beberapa kelompok politik. Memasuki tahun 1920-an, arah Jepang pun terpecah. Masih ada pemilu dan pemerintahan sipil. Namun, ketakutan terhadap komunisme dan kebencian terhadap Barat juga semakin kuat. Seiring memburuknya masalah ekonomi, semakin banyak orang yang kehilangan kepercayaan pada para politisi. Karena itu, militer semakin kuat dalam pemerintahan. Kepercayaan banyak orang Jepang terhadap pemerintahan sipil semakin melemah karena masalah ekonomi. Pada tahun 1927, terjadi masalah besar pada bank-bank di Jepang. Banyak bank mengalami kesulitan karena utang dan beberapa di antaranya bahkan tutup. Setelah itu datanglah depresi besar yang dimulai pada tahun 1929. Bisnis dan ekspor Jepang anjlok dan banyak keluarga yang kesulitan. Karena kesulitan hidup, semakin banyak orang mulai kehilangan kepercayaan pada para politisi lama. Sementara itu, kelompok-kelompok yang percaya bahwa militer dapat memperkuat Jepang justru semakin kuat. Para pemimpin yang menentang mereka juga tidak mudah untuk bertahan. Pada tahun 1930, Perdana Menteri Hamaguchi Osachi ditembak oleh seorang nasionalis. Awalnya dia selamat, namun dia meninggal karena komplikasi dari lukanya pada tahun berikutnya. Ada juga kelompok di militer yang mencoba menggulingkan pemerintah pada tahun 1931. Rencana mereka gagal. Namun hal ini menunjukkan seberapa beraninya beberapa perwira militer untuk ikut campur dalam politik. Sementara semua ini terjadi, militer di Manchuria terus menguat. Seperti yang sudah dibahas, pasukan Jepang di sana bergerak meskipun izin dari pemerintah di Tokyo tidak jelas. Ketika mereka tidak bisa dihentikan, perwira militer lainnya melihat bahwa mereka mampu membuat keputusan besar meskipun tidak disetujui oleh pemerintah sipil. Pada awal 1930-an, semakin sulit bagi para politisi untuk mengendalikan militer. Jepang masih memiliki pemerintahan dan pemimpin sipil. Namun, pengaruh Angkatan Darat dan Angkatan Laut terhadap keputusan negara sudah sangat besar. Ini tidak terjadi dalam satu hari. Pengaruh ini tumbuh secara perlahan karena ketakutan, kekerasan politik, masalah ekonomi, dan serangkaian kesempatan di mana militer tidak dapat dihentikan. Pada tahun 1930-an, semakin banyak keputusan penting yang dipengaruhi oleh para pemimpin militer. Beberapa dari mereka percaya bahwa Jepang perlu diperluas agar memiliki lebih banyak tanah, sumber daya, dan kekuasaan.
Jadi ketika perang meluas ke Tiongkok dan kemudian ke bagian lain Asia, militer yang sebelumnya hanya merupakan bagian dari pemerintahan menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di Jepang. Ini adalah salah satu alasan terpenting mengapa negara menjadi lebih agresif sebelum dan selama Perang Dunia II. Namun tidak cukup hanya mengatakan bahwa militer adalah satu-satunya penyebab semuanya. Ada pejabat pemerintah, kelompok nasionalis, dan pemimpin lain yang juga mendukung ekspansi Jepang. Ada juga orang Jepang biasa yang tidak setuju. Namun, semakin sulit untuk secara terbuka menentang ketika kontrol pemerintah dan militer semakin ketat. Pada akhirnya, yang terjadi di Jepang bukanlah sekadar cerita sederhana tentang seorang pemimpin jahat yang tiba-tiba mengambil kekuasaan. Pemerintahan sipil perlahan-lahan melemah, sementara militer dan kelompok-kelompok yang ingin memperluas kekaisaran Jepang semakin kuat. Ketika penggunaan kekuatan tidak dapat dihentikan, menjadi lebih mudah bagi Jepang untuk terlibat dalam perang yang lebih besar lagi. Dan hasilnya adalah kerusakan besar, tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi jutaan orang di seluruh Asia.